Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anini Wulandari dengan nomor NIM 1872050050 semester 1 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Dosen pengampu yaitu Bapak Son Haji SPD, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri, sedangkan secara istilah atau syara ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang lahir ataupun batin. Selanjutnya, ibadah terbagi menjadi 3, yaitu ibadah hati, lisan, dan anggota badan atau fisik. Yang pertama yaitu ibadah hati qalbiyah, memiliki rasa khauf atau takut, roja mengharap, haba atau cinta, tawakal dan senang, merupakan ibadah yang berkaitan dengan hati qalbiyah. Yang kedua, ibadah lisan dan hati, lisaniyah wal qalbiyah, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur merupakan ibadah yang berkaitan dengan lisan dan dilakukan dari hati. Yang ketiga yaitu ibadah anggota badan atau fisik dan hati, badaniyah qalbiyah, seperti zakat, sholat, haji, jihad merupakan ibadah yang berkaitan langsung dengan fisik dan hati. Selanjutnya itu syarat-syarat dalam ibadah. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu makna dari syahadat bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar menjadikan ibadah itu murni hanya ditunjukkan kepada Allah semata. Kedua, tidak syirik. Lawan daripada ikhlas adalah syirik, menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu di dalam beribadah, atau beribadah kepada Allah tetapi juga kepada selainnya. Contohnya riya, memperlihatkan amalan pada orang lain, sum'ah, mendengarkan suatu amalan pada orang lain, ataupun ujub, berbangga diri dengan amalan. Yang ketiga yaitu taubat dari dosa-dosa. Orang yang rajin beribadah kepada Allah namun dalam waktu yang bersamaan ia belum bertaubat dari perbuatan syirik dengan berbagai bentuknya, maka semua amalan ibadah yang telah dikerjakannya menjadi terhapus dan ia menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Yang keempat yaitu sesuai tuntunan syariat. Al-ittaba, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu agar di dalam beribadah harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dengan didasari keikhlasan karena Allah semata dan cocok dengan tuntunan Rasulullah, niscaya amal itu akan diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu sesuai dengan aturan. Ibadah harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Contohnya, bila seseorang yang menyembelih kuda atau ayam pada hari Idul Adha untuk korban, maka hal ini tidak sah karena jenis yang boleh dijadikan untuk korban adalah unta, sapi, dan kambing. Selanjutnya yaitu rukun-rukun ibadah. Yang pertama yaitu al-hab atau cinta. Ibadah dari asal maknanya bisa berarti menghinakan diri, dan ia selain mengandung makna penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengandung al-hab atau cinta yang tingginya kepadanya azza wa jalla. Yang kedua, al-khauf atau takut. Ia merupakan peribadahan hati dan rukun ibadah yang agung yang makna keikhlasan seseorang dalam beragama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang di azza wa jalla perintahkan kepadanya, tidak akan lurus kecuali dengannya. Yang ketiga, ar-roja atau berharap. Ini juga termasuk peribadahan hati dan rukun ibadah yang sangat agung. Peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disertai ketundukan dan kecintaan yang sempurna, disertai rasa takut dan harapan yang tinggi. Bila ketiganya terdapat dalam sebuah amalan, maka ia benar-benar bermakna dalam beribadahnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ibadah. Yang pertama yaitu ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dilakukan dengan cara tertentu dan tidak punya kemungkinan lain kecuali ibadah. Misalnya sholat, puasa, haji,
doa, zikirullah, dan tawaf tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang berhubungan dengan manusia yang lainnya, misalnya sosial, politik, budaya, pendidikan lingkungan, hidup, kemiskinan, dan sebagainya. Baik, yang terakhir itu kesimpulannya adalah ibadah merupakan seluruh aspek kehidupan, tidak terbatas pada saat-saat singkat yang diisi dengan cara-cara tertentu. Suatu ibadah mempunyai nilai yaitu jalan hidup dan seluruh aspek kehidupan dan merupakan tingkah laku, tindakan-tindakan, pikiran, dan perasaan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini, kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertakwa diberi kewajiban ibadah. Tegasnya, manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai ketakwaannya. Hikmah dari ibadah adalah kita dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hidup berdasarkan apa yang Dia perintahkan. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyebutan dan penulisan. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.